Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan juga virtual office. Materi ini kita dapat di mata pelajaran teknologi perkantoran bab 1, yaitu awal materi. Tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran di rumah. Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan juga virtual office. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk mengelompokkan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan juga virtual office. Oke, masuk ke materi yang pertama, teknologi perkantoran. Di sini kita akan membahas tentang pengantar, pengertian teknologi perkantoran, dampak positif dan negatif, dan juga kategori mesin-mesin kantor. Saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Era globalisasi saat ini, dunia semakin mudah untuk kita jangkau. Perkembangan teknologi meningkat semakin pesat. Dulu, tahun 1950, telepon masih menggunakan tombol yang diputar. Nah, sekarang tahun 2021, telepon semakin canggih dengan banyak fitur di dalamnya. Kecanggihan teknologi ini membuat kegiatan yang kita lakukan semakin cepat, praktis, efisien, dan juga tepat sasaran. Nah, selanjutnya dari pengantar itu kita akan mengetahui apa itu teknologi perkantoran. Secara teori, teknologi perkantoran dapat diartikan sebagai teknologi yang diaplikasikan ke dalam kegiatan perkantoran yang dapat digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Selanjutnya, apa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi perkantoran? Sebuah perkembangan tentu melahirkan dua hal yang positif dan juga hal yang negatif. Untuk dampak positifnya, dari sisi tenaga penggerak, mutu kualitas tenaga kerja dapat meningkat, disiplin akan naik, beban menjadi lebih ringan, pendapatan tenaga kerja meningkat karena teknologi itu dapat membantu manusia dalam melaksanakan kegiatannya sehingga lebih mudah dan juga lebih cepat. Dampak positif yang kedua dari segi prosedural kerja, pekerjaan akan mudah, singkat, lancar, dan efisien. Dampak positif yang ketiga dari sisi hasil kerja, kuantitas dan kualitas produk meningkat, standar mutu juga terpenuhi. Kemudian selain dampak positif tentu juga ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, menambah pengangguran karena tenaga kerja yang dibutuhkan semakin sedikit karena banyak pekerjaan yang saat ini sudah bisa dilakukan dengan mesin atau teknologi. Dampak negatif yang kedua, jika kita kurang baik dalam melakukan pemeliharaan mesin, maka akan menimbulkan pemborosan yang sangat besar. Dampak negatif yang ketiga, jika terjadi penggantian mesin baru atau mesin-mesin baru ini mengalami fitur yang lebih canggih sehingga perlu diadakan pelatihan yang terus-menerus kepada tenaga kerja kita agar tenaga kerja semakin siap untuk menggunakan mesin-mesin kantor yang canggih-canggih tersebut. Kemudian masuk ke kategori mesin kantor. Nah, mesin kantor ini ada 3 kategori, menurut tenaga penggerak, menurut cara kerja, dan juga menurut fungsi. Kita akan membahas satu persatu. Mesin kantor berdasarkan kategori tenaga penggeraknya itu ada 2. Yang pertama mesin manual, yang mana mesin ini digerakkan oleh tenaga manusia. Contohnya adalah mesin stensil atau mesin pengganda. Zaman dulu mesin ini digunakan untuk menggandakan dokumen. Kenapa disebut mesin manual? Karena digerakkan oleh tenaga manusia. Jadi ini tidak digerakkan oleh tenaga listrik. Kemudian yang kedua yaitu mesin listrik atau mesin yang digerakkan oleh listrik atau baterai. Contohnya adalah mesin fotokopi. Nah, kedua mesin ini, mesin stensil dan juga mesin fotokopi, keduanya sama-sama berfungsi untuk menggandakan dokumen. Tetapi jika listrik mati, maka mesin fotokopi tidak bisa digunakan, sementara mesin stensil itu bisa digunakan tanpa harus ada tenaga listrik. Kemudian contoh mesin kantor berdasarkan kategori cara kerjanya itu ada 2. Yang pertama, mesin mekanik atau mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak. Contohnya itu adalah mesin tik. Jadi ketika kita mengoperasikan mesin tik ini, maka komponen yang ada di dalamnya itu terlihat bergerak. Ketika kita menekan tombol mesin tik ini, maka gandaran
atau bagian atasnya ini kita sebut sebagai gandaran itu akan bergerak dan juga mengeluarkan tinta. Komponen-komponen yang ada di mesin tik ini akan mudah terlihat sehingga mesin tik ini merupakan contoh dari mesin mekanik. Kemudian yang kedua, mesin elektronik atau mesin yang rangkaian komponennya bersifat elektronik. Contohnya adalah laptop, komputer, di mana ketika kita mengoperasikan laptop atau komputer itu kita tidak akan melihat komponen di dalamnya itu akan bergerak atau stabil, tetap. Nah, contoh mesin kantor yang ketiga berdasarkan kategori fungsi itu ada 5. Mesin untuk mencatat, contohnya adalah mesin tulis, mesin penomor, dan juga mesin dikte. Kemudian mesin untuk menghimpun, contohnya adalah pembuka surat, pemotong kertas, dan juga mesin penjilid. Yang ketiga, mesin untuk mengolah, contohnya adalah mesin jumlah, menjumlah uang, menghitung uang, kemudian komputer, dan juga mesin hitung atau kalkulator. Yang D, mesin untuk menggandakan, contohnya mesin fotokopi, mesin stensil, dan juga mesin offset atau biasa digunakan untuk percetakan kalau mesin offset ini. Kemudian yang terakhir, mesin untuk mengirim, contohnya telepon, faksimiles, dan juga teleprinter. Masuk ke materi kedua tentang otomatisasi perkantoran. Kita akan membahas tentang pengertian otomatisasi perkantoran, tujuan otomatisasi perkantoran, dan juga jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran dapat diartikan sebagai penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan. Kata kunci yang kita ambil di sini yaitu sebuah sistem informasi. Wujudnya dalam bentuk aplikasi. Kemudian apa tujuan dari otomatisasi perkantoran? Tujuan otomatisasi perkantoran itu ada 6. Yang pertama, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu akan meminimalkan pengeluaran biaya. Kita akan lebih terbantu, akan sangat terbantu dengan aplikasi-aplikasi perkantoran tersebut. Yang kedua, kita akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi. Orang di tempat yang berbeda-beda dengan menggunakan aplikasi komunikasi bisa memecahkan suatu masalah dengan cepat walaupun tidak dilakukan secara tatap muka. Yang kemudian tujuan yang ketiga tentunya aplikasi-aplikasi itu akan membantu pekerjaan. Ingat, di sini hanya sebatas membantu, bukan sepenuhnya menggantikan peran tenaga kerja. Peran tenaga kerja itu tetap sangat dibutuhkan dalam perkembangan teknologi apapun itu. Tujuan yang keempat, dengan penggabungan dan juga penerapan teknologi dapat membangun kolaborasi yang baik antar sesama divisi atau antar sesama individu. Tujuan yang kelima, meningkatkan produktivitas. Tentu semakin praktis maka produktivitas dan juga efektivitas pekerjaan juga semakin meningkat. Dan yang terakhir tujuannya peningkatan komunikasi yang menghasilkan keputusan yang lebih baik dan cepat. Itu adalah tujuan-tujuan dari otomatisasi perkantoran. Selanjutnya, jenis otomatisasi perkantoran. Jenis otomatisasi perkantoran ada 6. Yang pertama word processing, yang kedua email, yang ketiga voicemail, yang keempat electronic calendaring, yang kelima audio conferencing, dan yang keenam video conferencing. Kita akan membahas satu persatu jenis otomatisasi perkantoran. Mulai dari jenis yang pertama yaitu word processing. Penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas untuk membuat dokumen tik atau cetak. Kita kenal dengan aplikasi-aplikasi yang cukup familiar seperti Word, Microsoft Office Word, kemudian LibreOffice, kemudian VPS Office, dan juga Google Dokumen. Keempat aplikasi ini atau banyak sekali contoh aplikasi-aplikasi dari word processing ini akan membantu kita untuk membuat dokumen tik atau dokumen tulis serta mencetaknya. Kemudian jenis otomatisasi perkantoran yang kedua yaitu electronic mail atau email. Dimaksudkan untuk mengirim teks dan file ke pengguna email lainnya. Contohnya itu ada Microsoft Outlook. Ini adalah produk dari Microsoft. Kemudian ada Google Mail yang merupakan produk dari Google, dan yang terakhir ada Yahoo Mail atau biasa disingkat Ymail. Jadi ada Microsoft Outlook, Gmail, dan juga Ymail, dan masih banyak lagi electronic mail yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, jenis otomatisasi perkantoran yang ketiga adalah voicemail. Apa itu voicemail? Voicemail itu adalah bentuk pengiriman pesan kepada penerima pesan dengan bentuk suara. Bisa juga untuk meninggalkan pesan kepada seseorang. Biasanya ketika kita menghubungi seseorang dan ternyata seseorang itu sibuk, akan muncul
notifikasi seperti ini. Terima kasih telah menghubungi perusahaan X. Mohon tinggalkan pesan Anda dan akan kami balas secepat mungkin. Terima kasih. Nah, itu adalah contoh dari voicemail. Selanjutnya, jenis otomatisasi perkantoran yang keempat adalah electronic calendaring. Electronic calendaring ini penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan membuat agenda acara yang telah ditetapkan secara online. Contohnya adalah Google Calendar. Di Google Calendar ini, kita bisa membuat berbagai macam agenda, kegiatan, dan juga memberikan notifikasi atau memberikan pengingat di saat agenda itu semakin dekat, atau kita bisa men-setting pertemuan secara online di Google Calendar ini yang kemudian disinkronkan atau dihubungkan dengan Google Meet. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya, jenis aplikasi perkantoran yang kelima yaitu audio conferencing. Penggunaan peralatan komunikasi untuk membuat suatu hubungan audio antara orang-orang yang tersebar atau tidak berada di satu tempat. Jadi, walaupun ada banyak orang terpisah secara geografis, mereka bisa terhubung di satu wadah dengan hanya menggunakan audio saja, menggunakan suara saja. Contoh di sini digambar ada 4 orang, mereka saling mengobrol, saling bertelepon tetapi di tempat yang berbeda. Itu contoh dari audio conferencing. Dan yang terakhir, jenis otomatisasi perkantoran yang terakhir adalah video conferencing atau penggunaan peralatan komunikasi untuk membuat suatu hubungan audio video antara orang-orang yang tersebar atau tidak berada di satu tempat. Di sini kita kenal dengan istilah meeting secara online ya. Kita bisa mendengarkan suara dan juga kita bisa melihat wajah dari para peserta-peserta yang ada di meeting itu. Kita bisa menggunakan banyak aplikasi yang ada seperti Zoom, Google Meet, Webex, Microsoft Teams atau lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Nah, materi yang ketiga ini adalah materi virtual office atau kantor maya. Di materi ini kita akan membahas tentang pengertian virtual office, cara menerapkan keuntungan dan kerugian virtual office, dan juga contoh jasa layanan virtual office. Selanjutnya, apa itu virtual office? Virtual office itu adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seseorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesionalnya atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Nah, kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Sebuah kantor, tetapi kantor itu tidak memiliki lokasi fisik, tapi lokasinya berada di online. Itu adalah pengertian dari virtual office. Lantas, bagaimana cara menerapkan virtual office? Nah, ini adalah strategi yang perlu dilakukan. Ada 7. Yang pertama, menyediakan sumber daya komputer. Jadi para pegawainya, para karyawannya harus memiliki perangkat komputer. Yang kedua, sarana akses ke sumber daya informasi, punya akses internet ya. Jadi sehingga lebih mudah untuk menuju ke sumber daya informasinya. Kemudian yang ketiga, menyediakan perlengkapan non-komputer. Tentu administrasi itu memerlukan perlengkapan non-komputer seperti kertas, alat tulis, dan juga lain-lainnya. Yang keempat, menyiapkan sarana telepon yang dapat di-forward atau dialihkan. Yang kelima, menyediakan kelengkapan untuk panggilan konferensi, aplikasinya, atau mungkin perlengkapan seperti mikrofon, kemudian webcam, dan juga lain-lain. Yang keenam, membuat jadwal pertemuan reguler atau rutin. Kapan ada rapat rutin, kapan ada rapat dengan pimpinan, kapan ada rapat dengan sesama karyawan, itu juga perlu dibuat. Dan yang terakhir, urut-urutan pekerjaan harus dicatat secara teratur. Itu namanya disiplin administrasi. Itu adalah 7 cara menerapkan virtual office. Barangkali kalian nanti setelah di masa depan punya gambaran, saya akan bekerja, saya akan membangun usaha secara maya atau secara online dengan memanfaatkan layanan virtual office. Nah, selanjutnya tentu perkembangan ada hal positif dan negatifnya. Kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian virtual office. Apa keuntungannya? Yang pertama, tentu mengurangi biaya fasilitas sewa tempat fisik. Kita tidak memiliki kantor secara fisik sehingga kita bisa mengurangi biaya sewa yang cenderung mahal. Keuntungan yang kedua, beberapa anggota tim virtual tidak perlu datang ke tempat kerja, jadi hanya dilakukan secara daring saja. Pekerjaan bisa selesai tanpa dilakukan tatap muka. Keuntungan yang ketiga, memungkinkan perusahaan mendapatkan karyawan berbakat tanpa batasan geografis atau tempat. Contoh, kita
bertempat di Semarang. Kita memiliki kantor virtual di Semarang, tetapi di daerah Kebumen ada orang yang berbakat atau orang yang memiliki kompetensi yang tinggi. Nah, kita bisa merekrut orang tersebut tanpa harus mengajak dia untuk ke Semarang. Dengan menggunakan virtual office ini tentu bisa saja terjadi. Dan keuntungan yang keempat, pekerjaan menjadi lebih fleksibel, dapat berkomunikasi tanpa tatap muka, lebih cepat karena bisa dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Ada keuntungan, tentu ada kerugian. Yang pertama, kurangnya rasa memiliki terhadap perusahaan atau tempat kerja. Karena tidak ada interaksi sosial, karena tidak ada interaksi tatap muka, maka antar karyawan rasa memilikinya itu cenderung berkurang dibandingkan tatap muka secara fisik. Kerugian yang kedua, semangat kerja cenderung lebih rendah dibandingkan bekerja secara fisik. Tentu saja karyawan tidak bisa bertatap muka dengan bosnya, tidak bisa berinteraksi dengan sesama rekan kerja, bisa saja semangat bekerjanya itu semakin menurun. Kerugian yang ketiga, sering muncul kesalahpahaman dalam berkomunikasi karena hanya menggunakan gadget atau gawai. Kerugian yang keempat, terkadang kesulitan menghubungi anggota lainnya. Jika anggota lainnya sedang tertidur atau ada kegiatan lain, kita akan sulit menghubunginya. Dan yang terakhir, perbedaan zona waktu dan kondisi lingkungan masing-masing itu juga akan mempengaruhi. Tentu saja lingkungan masing-masing dari pegawai itu akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Itu adalah keuntungan dan kerugian penggunaan virtual office. Terakhir, ada beberapa contoh jasa layanan virtual office atau penyedia jasa yang memberikan layanan tentang virtual office atau menyewa kantor virtual. Ada Legalo. Ini adalah salah satu contoh penyedia jasa layanan virtual office. Mereka memberikan harga sewa nominal tertentu dalam waktu 1 bulan atau 1 periode. Penyewa akan memiliki kantor secara virtual. Ada juga Gapura Office, menyediakan virtual office, share office, dan jasa perusahaan dokumen akan legal. Nah, ini ada Gapura Office. Kemudian ada juga contoh lainnya, V-Office. Ini salah satu contoh penyedia jasa layanan virtual office. Brand ambasadornya ini artis, mungkin kalian kenal. Nah, ini saya akan memberikan contoh fasilitas yang diberikan oleh jasa sewa virtual office. Dia bisa video conference, mail handling, diberikan layanan resepsionis, layanan penjawab telepon, dan juga meeting room. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh jasa sewa virtual office. Selain itu, ada juga fasilitas yang didapatkan, zonasi perkantoran, kemudian dedicated phone number, alamat bisnis strategis, pengurusan legal, dan juga pengurusan PKP. Nah, walaupun virtual office ini ada di dunia maya, tetapi bagaimanapun juga kantor atau organisasi atau tempat usaha itu harus memiliki legalitas, harus memiliki kepercayaan, harus memiliki sertifikat yang jelas, harus memiliki berbagai macam informasi yang dapat membuat konsumen percaya kepada perusahaan kita. Nah, ini diberikan oleh jasa layanan virtual office, contohnya seperti itu. Nah, demikian materi yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas kerjasama dan perhatiannya, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.